Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang noun atau kata benda. Jadi yang mana termasuk kata benda dalam bahasa Inggris itu? Yang pertama adalah person, orang. Contohnya Wildan, Syahrul Aziza. Kemudian profesi, teacher, student. Kemudian animal, hewan, cat, horse. Tempat, school, office. Book, peralatan, pen. Hari, tanggal, bulan, Sunday, January. Makanan, minuman, fish, milk, etc. Kemudian yang termasuk noun, keluarga, the family, cousin, father, mother, dan seterusnya. Ada anggota tubuh, parts of body, arm, hand. Kota atau city, Makassar, Bantaeng, Endrekang, etc. Kemudian negara, Indonesia, Singapura, dan lain-lain. Kemudian benda abstrak juga, advice contohnya, nasihat, ability, kemampuan. Alam, nature, air, sky, river. Agama, termasuk dalam keagamaan, misalnya alms, zakat, injil, malaikat. Kemudian selanjutnya adalah, jadi kata benda itu dia bisa menjadi tunggal ya satu, atau istilahnya singular. Dia juga bisa berubah menjadi banyak, plural, lebih dari satu ya. Perubahan kata benda dari satu, dari tunggal ke kata benda lebih dari satu atau banyak, itu ada rumusnya ya. Untuk kita mengubah kata benda satu menjadi kata benda banyak itu ada rumusnya. Yang pertama adalah pada umumnya ditambah huruf S. Contohnya book, misalnya a book, sebuah buku, atau one book, satu buku. Ketika saya mengubah menjadi banyak, lebih dari satu, misalnya two books, berarti saya harus menambah S. Ketika saya menyebutkan kata benda itu lebih dari satu, five, misalnya 5 buku, 5 books, bukan 5 book, tetapi 5 books, karena sudah lebih daripada satu. Ketika satu dia tidak ada tambahan, one book atau a book, satu buku. Apple misalnya, sebuah apel, kalau saya mengatakan sebuah apel atau satu apel, one apple atau an apple. Tetapi begitu saya ubah menjadi kata benda lebih dari satu, maka saya mesti menambahkan huruf S, 5 apples dan sebagainya. Kemudian jika kata benda berakhiran huruf S atau SS, CH, SH, X, maka ditambah huruf ES ya. Kalau ini kata bendanya berukuran huruf ini, contohnya ini bus, ketemu bis, bahasa Inggrisnya bus, dia berakhiran huruf S. Karena dia berukuran huruf S, maka saya tambahkan ES menjadi basis. Gelas misalnya, dia berakhiran huruf S, maka saya tambahkan ES, glasses. Dish misalnya, mangkok, sebuah mangkok, dish atau one dish. Ketika saya mengatakan lebih daripada satu, misalnya two dishes, 2 mangkok ya. Sama 3 mobil, 3 bus, 3 buses, bukan 3 bus tapi 3 buses. Box, kotak berakhiran huruf X, maka dia mesti ditambah ES, box menjadi boxes. Begitu pula kata benda ini, potato menjadi misalnya menjadi potatoes, kentang. Tomato menjadi tomatoes, hero menjadi heroes. Kemudian aturan ketiga,
jika kata benda berakhiran huruf F atau FE, maka huruf F diubah menjadi huruf V lalu ditambah ES atau S. Ini kita lihat contohnya. Thief, pencuri. Karena dia berakhiran huruf F, maka huruf F-nya tadi diubah menjadi huruf V, kemudian ditambah ES. Thief menjadi thieves, pencuri. Leaf, misalnya satu daun, ya. Dia juga berakhiran huruf F, maka F-nya saya ubah menjadi huruf V, tambah ES menjadi leaf, menjadi leaves, daun. Wife. Nah, ini tadi di atas dikatakan bahwa atau berakhiran huruf FE. Ini wife berakhiran huruf FE, maka F-nya diubah menjadi V, kemudian ditambah S. Wives, istri. Misalnya I have 3 wives, saya punya 3 istri. Knife, pisau. Nah, ini kalau knife ini tidak usah dibaca K-nya, ya. Jangan dibaca knife, tapi diselenkan itu huruf K-nya menjadi knife. Ketika saya mengatakan kamu punya 3 pisau, berarti you have 3 knives, ya. Aturan keempat, jika kata benda berakhiran huruf Y yang didahului oleh huruf mati. Huruf mati itu selain daripada huruf A, I, U, E, O. Contohnya B, C, D, dan lain-lain, ya. Berakhiran huruf Y yang didahului oleh huruf mati, maka Y diubah menjadi huruf I ditambah ES. Contohnya baby. Baby ini berakhiran huruf Y yang sebelumnya ada huruf mati B, maka huruf Y-nya diubah menjadi I tambah ES. Baby menjadi babies, by. City. City berakhiran huruf Y, sebelumnya ada huruf mati T. City menjadi cities, kota. Fly, lalat. Sebelumnya ada huruf L. Huruf Y, sebelumnya huruf Y ada L. Fly menjadi flies. Apabila berakhiran huruf Y yang didahului oleh salah satu huruf hidup. Ini tadi di atas huruf mati. Kalau ini sekarang huruf hidup. Yang mana itu huruf hidup? A, I, U, E, O. Maka ditambah huruf S akhirnya. Contohnya day, hari. Huruf Y, sebelumnya huruf Y ada huruf hidup A. Day menjadi days. Key, kunci. Sebelumnya ada huruf E. Keys. Key menjadi keys. Anak laki-laki, boy menjadi boys. Hanya ditambah huruf S. Ini ada kata benda jamak tak beraturan. Ini contohnya misalnya satu orang laki-laki, ya, atau seorang laki-laki, a man. Tapi begitu dia banyak menjadi man, ya. Sama ketika saya mengatakan 2 anak-anak, 2 children. Tidak boleh kita katakan 2 childs, ya. Ini perubahannya ini tidak ada tambahan S. Ini namanya tak beraturan. Kata benda jamak tidak beraturan. Misalnya ini penyebutannya kalau anak-anak, kalau satu anak-anak itu child, ya. Kalau lebih dari satu anak-anak itu children, bukan children. Ya, ini kebanyakan juga ada yang salah, ya. Jadi child, seorang anak-anak, a child. Ketika saya mengatakan 5 anak-anak, 5 children, bukan children. Foot, 1 kaki, 1 foot. Begitu saya mengatakan 2 kaki, 2 feet. Sama, kalau fish, tetap dia fish. Mau katakan seekor ikan, 1 ikan, 5 ikan, dia sama, fish, bukan fish. Tidak ada. Ini tak beraturan, ya. Sama, deer, rusa, tetap. Kalau tikus, 1 tikus, 1 mouse. 3 tikus lebih dari 1, 6 mice. Kutu, louse menjadi lice. Goose, angsa, 1 angsa, 1 goose. Burung menjadi lebih dari 1, geese. Sheep tetap. Ini kata benda yang selalu bentuknya jamak. Jadi dia selalu jamak bentuknya, dia selalu lebih dari 1. Clothes, ya, glasses, spectacles, goods, pants, socks, shorts, scissors, underwear, police, pincers, trousers. Jenis kata benda ada 2. Ada countable noun, kata benda yang bisa dihitung.
Ini kalau kata benda yang bisa dihitung, ini bisa dia tunggal, bisa satu, a book, sebuah buku, an apple, sebuah apel. Bisa dia bentuknya jamak, 5 books, ya 5 buku, 10 apple, 10 apel. Ada namanya uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Yang mana itu? Ini tidak boleh menggunakan artikel e atau n langsung di depannya. Nanti ada contohnya. Biasanya tidak mempunyai bentuk jamak, jadi tidak ada jamaknya. Untuk menghitungnya, ya, kalau kita mau rubah menjadi bentuk jamak dia, nanti kata benda itu berada dalam suatu wadah. Ini contohnya, a bread. Ini salah. Misalnya kalau ini kan apa namanya, roti, ya, sepotong roti, ya, sebuah roti, sepotong roti, a bread, salah. Harusnya a slice of bread, sepotong roti, itu benarnya. Misalnya kita mau bilang 2 susu milk, misalnya dia uncountable noun, tidak boleh kita mengatakan 2 milks, 2 mix, tidak boleh disebut s, tidak boleh ditambahkan s. Bagaimana caranya? Kita masukkan ke wadah 2 cups of milk, 2 cangkir atau 2 segelas susu, ya, 2 gelas susu, 2 cups of milk. Kalau 1 cup of milk. Ini ada beberapa contoh uncountable noun. Ini ada beberapa: gold, bread, chocolate, butter, paper, meat, coffee, tea, milk, water, honey, rice. Ini contoh uncountable noun, ya.